Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus. Hari ini saya berada di pekuburan Tionghoa, dan pekuburan ini letaknya ada di atas bukit. Pemandangannya begitu indah. Dan di bukit ini saya diingatkan kembali dengan khotbah Tuhan Yesus di bukit. Dalam Matius pasal yang ke-5 sampai pasal yang ke-7 dikenal sebagai pengajaran Yesus di bukit atau khotbah Yesus di bukit. Dan di dalam pengajaran ini Yesus banyak memberikan pengajaran, baik itu pengajaran tentang ucapan bahagia, pengajaran tentang garam dan terang dunia, pengajaran tentang Yesus dan hukum Taurat, lalu pengajaran tentang berdoa, di dalam memberi sedekah, di dalam mengumpulkan harta, kemudian pengajaran tentang hal kekhawatiran, pengajaran tentang jangan menghakimi, dan pengajaran tentang hal-hal yang paling berharga. Dan masih ada beberapa pengajaran yang tertulis di dalam Matius pasal yang ke-5 sampai yang ke-7 sebagai khotbah Yesus di bukit. Tetapi yang menarik adalah di dalam akhir khotbah Yesus di bukit yang terdapat di dalam kitab Matius pasal yang ke-7, secara khusus ayat yang ke-24, Yesus mengakhiri dengan berkata, setiap orang yang mendengar firman-Ku dan melakukannya, ia sama seperti seorang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Jadi dari akhir khotbah Yesus ini ada pesan yang sangat penting. Sekalipun Yesus banyak memberikan pengajaran kepada murid-muridnya, Yesus tidak ingin mereka hanya sekedar tahu, mereka hanya sekedar mengajarkan, tetapi Yesus juga ingin mereka melakukan firman itu. Karena itulah yang membuat orang percaya berkenan di hati Tuhan dan dikatakan sebagai orang yang bijaksana, dan tidak seperti ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang fasih berbicara firman Tuhan, yang banyak mengerti firman Tuhan, yang banyak mengajarkan firman Tuhan, tetapi tidak melakukan firman Tuhan. Jadi dari firman Tuhan hari ini, maka kita diingatkan kembali, seberapapun banyaknya kita mengerti tentang firman Tuhan, seberapapun fasihnya kita mengajarkan tentang firman Tuhan, atau seberapapun tingginya dan banyaknya gelar teologi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, kalau kita hanya menjadi pendengar, kalau kita hanya menjadi penyampai firman dan kita tidak sampai melakukannya, maka semua menjadi percuma, semua tidak ada gunanya, semua tidak ada artinya. Karena di hadapan Tuhan kita bukan dikatakan sebagai orang yang bijaksana, tetapi kita sebagai orang yang bodoh, yang digambarkan seperti seorang yang mendirikan rumah di atas pasir. Jadi Bapak Ibu, saya ingatkan kembali pada pagi hari ini, biarlah kita belajar menjadi orang percaya yang tidak hanya mendengar firman, tetapi kita harus menjadi pelaku firman. Karena di dalam kitab Yakobus dijelaskan orang yang berbahagia adalah orang yang tidak hanya menjadi pendengar firman, tetapi juga menjadi pelaku firman di dalam kehidupannya. Biarlah Bapak, Ibu, Saudara-saudari menjadi orang yang berbahagia, menjadi orang yang bersukacita, menjadi orang yang diberkati dan terus menyenangkan dan mempermuliakan Tuhan. Karena Bapak, Ibu tidak hanya menjadi pendengar firman, tetapi juga menjadi pelaku firman. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Akhirnya dari tempat ini saya mengucapkan Tuhan Yesus memberkati, dan Tuhan Yesus akan membuat berhasil apapun yang Bapak, Ibu, Saudara-saudari kerjakan sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati.